lagi Bang Effendi soal klarifikasi poin per poin. Ya, saya tentu tidak ingin mengklarifikasi pernyataan siapapun ya, termasuk pernyataan Saudara Fahri, karena bagi kami tidak terlalu punya waktu kami untuk klarifikasi itu ya. Bahwa itu menjadi konsumsi publik silahkan saja. Tapi PDI Perjuangan juga punya data untuk bila mana pada waktunya nanti ya. Karena ini kan kita juga pertanggungjawaban Ibu Megawati yang kurang dari 3 tahun di pemerintahannya sudah dipertanggungjawabkan kepada MPR ketika itu. Jadi berbeda dengan Pak SBY sebagai presiden yang tidak bertanggung jawab kepada DPR atau MPR yang seperti di tahun 2004 ke sana, sehingga seluruh perintah-perintah yang ada di dalam poin to poin yang dikicaukan itu bagi kami, kita dengan lugas akan bisa merasa dirugikan nggak sih Bang dengan ini? Enggak ya? Apa yang dirugikan? Tapi kita, angin lalu gitu jadi? Enggak, kita menghargai lah. Kan setiap warga bangsa ini kan berhak. Tapi poin to poin kita punya untuk bisa menjelaskan, menyampaikan ke rakyat bahwa Ibu Megawati sesuai dengan sudah mempertanggungjawabkannya. Iya, dan yang dilakukan sesuai dengan mandatnya. Bang Fahri, sudah cukup tidak klarifikasi atau pertanggungjawaban Ibu Mega saat itu di depan MPR? Pertama-tama saya mengapresiasi Bung Effendi Simbolon karena beliau dengan baik mau membuat klarifikasi. Ini dalam tradisi kita berdemokrasi, ini tradisi yang baik ya. Jadi ada persoalan, kita bicara ya. Jadi jangan seolah-olah kita itu berbicara sepihak, buntu. Ada pihak yang merasa pasti benar, pasti menang, sehingga demokrasi kita itu tidak berjalan. Jadi itu pertama saya mau apresiasi itu. Yang kedua, tentu saya setuju tadi kalau mau ada klarifikasi yang lebih tajam. Mungkin kicauan itu porsi klarifikasinya karena sudah diangkat ke media TV sekarang lah seperti ini. Klarifikasinya juga tentu tidak tuntas karena itu kan dulu jangan lupa ya di DPR itu muncul panja ya kan, bahkan soal divestasi Indosat itu sempat ramai dan sangat ribut ya di DPR itu. Kita ingat masa-masa itu, saya ingat serikat pekerja masyarakat berdemonstrasi di mana-mana ya gara-gara menolak investasi Indosat ya. Itu baru Indosat saja. Kita belum bicara kasus BPPN, kita belum bicara kasus-kasus lain yang banyak sekali. Tapi klarifikasi menurut saya penting dan Bung Effendi sudah memulai itu dan saya kira bagus sekali gitu. Adalah keharusan dari semua orang yang pernah berkuasa untuk membuat klarifikasi. Golkar pernah berkuasa membuat klarifikasi, PKB pernah berkuasa harus membuat klarifikasi juga. Tapi Bang Fahri begini kan, ini kan kicauan Anda kan mendekati pada saat masa kampanye justru kan berkicaunya. Apa tidak khawatir ini black campaign begitu, Bang Fahri? Anda bisa ngatur nggak kicauan burung? Ya? Kicauan burung aja Anda nggak bisa atur, apalagi kicauan manusia. Jadi tidak takut kalau misalkan ada tuntutan mungkin dari pihak PDIP misalnya? Saya baru disomasi sama Presiden SBY, biasa aja saya. Tidak ada masalah. Saya mau ke Mas Hanta dulu sebentar. Mas Hanta, ini fenomena sudah dekat sedang masa kampanye terus kemudian kicauan seperti ini. Mungkin yang lain juga ada di sosial media, tapi ini serius soal masa kekuasaan dulu. Menurut saya ini bukan black campaign ya, tetapi lebih ke negative campaign. Jadi harus dibedakan karena paling tidak jelas sumbernya dari seorang Fahri Hamzah. Persoalan ini menjadi fakta atau buktinya ada atau tidak, datanya ada, itu bisa diperdebatkan. Nah, di konteks ini menurut saya ya biasa-biasa saja memang. Dalam konteks Pak Fahri Hamzah kemudian mengkritisi kebijakan ketika PDIP. Lalu haknya PDIP juga untuk perlu atau tidak mengklarifikasi. Kalau dianggap ini perlu diklarifikasi, ya diklarifikasi. Kalaupun ternyata dianggap tidak perlu, juga tidak apa-apa. Kira-kira kenapa Bang Fahri berkicaunya saat ini? Ya, saya pikir ini bagian dari kontestasi politik ya. Kalau dilihat sebenarnya yang mendapatkan electoral credit point-nya menurut saya bukan PDIP, juga bukan PKS.
tapi partai-partai lain sebenarnya justru dibantu oleh seorang Fahri Hamzah menurut saya. Karena apa? Kalau tujuannya adalah Bang Fahri untuk edukasi politik, ini tercapai. Ini tercapai bahwa ingin mengajak berdiskusi, berdialog, membedah kebijakan, meskipun kebenarannya itu bisa diperdebatkan, bisa diklarifikasi. Tetapi kalau konteksnya dalam untuk strategi PKS, menurut saya tentu saya harus jujur mengatakan tidak efektif untuk PKS. Tidak efektif karena PKS itu 24-29 itu identik dengan gaya komunikasi politik, serangan politik dan petiknya itu dengan simpatik. Nah, ini gaya Pak Fahri Hamzah agak berbeda menurut saya itu. Tapi untuk edukasi politik sah saja. Ketika di tahun itu ya ada 300.000 perusahaan besar kecil yang dalam status bermasalah di dalam pemerintahan Ibu Mega ya? Ya, dari mulai Orde Baru kemudian itu semua harus diselesaikan dan perintah TAP MPR itu harus diselesaikan. Kemudian TAP 10 itu apalagi memerintahkan dengan kurun waktu yang sangat sempit. Ketika itu Ibu Presiden Megawati punya dua pilihan, menyelesaikan dengan proses yang dengan hukum tapi panjang ya, atau pendekatan model ya release and discharge tadi ya. Inilah yang kemudian dilakukan posisi untuk bagaimana menyelesaikan mana yang prioritas. Ya, tetapi tidak menggugurkan, tidak meniadakan bila mana terdapat adanya pelanggaran hukum. Nah, itulah yang kemudian sebenarnya ya harusnya di 2004 ke sini di pemerintahan SBY silakan dilakukan penindakan bila ditemukan ada ya kepada perusahaan-perusahaan yang dimaksud, yang termasuk yang mendapatkan release and discharge tadi ya, terdapat manipulasi atau apapun namanya, silakan. Kan partainya Pak Fahri juga ada di pemerintahan sekarang. Kenapa tidak lakukan penggugatan atau penindakan? Kenapa baru sekarang? Ya, kenapa KPK tidak? Silakan saja. Baik, Bang Fahri, tolong ditanggapi apa yang ditanyakan oleh Bang Effendi. Tapi nanti dulu kita jeda dulu, saat lagi Bang Fahri tetap bersama kami.